Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menjelaskan eh, bagaimana tutorial untuk membuat aplikasi seperti berikut. Nah, jadi deskripsi singkatnya aplikasi ini adalah untuk aplikasi yang digunakan untuk membuat artikel. Lalu ketika kita sudah membuat artikelnya, maka artikel yang sudah kita buat tersebut akan ke halaman artikel list, dan di situ terdapat list dari artikel yang udah kita buat sebelumnya. Oke, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu dari .xml-nya. Nah, di sini menggunakan linear layout, lalu Android layout-nya match parent, Android layout height-nya match parent, Android orientation-nya vertikal, Android background-nya ini untuk menunjukkan warna oranye seperti di sini. Lalu Android Gravity Center horizontal dan tools context .main activity. Lalu untuk pertama kita membuat text view good morning. Di sini dengan membuat Android text-nya good morning. Jangan lupa kita membuat string-nya dengan title underscore home. Dan itu terletak di string di sini. Oke, selanjutnya kita buat button dan isi teks dari button tersebut artikel list dengan background berwarna oranye, lalu text color-nya berwarna putih atau F ini. Lalu di sini kita buat on click untuk di artikel list-nya. Kita akan menghubungkan button artikel list ini nantinya. Lalu ke Android layout margin menggunakan 75 dp dan Android layout margin horizontal 32 dp. Lalu untuk button kedua di sini Android kita menggunakan layout width dan height-nya, width-nya match parent dan height-nya web content, dan teksnya create article, dan seperti yang kita bilang tadi, kita membuat string-nya terlebih dahulu dengan button create article, lalu background-nya ini dan text color-nya ini, dan kita juga membuat fungsi klik pada button-nya dengan click create dengan nama click create. Lalu Android layout margin top-nya 40 dp dan margin horizontal 30 dp. Lalu selanjutnya kita ke activity create. Nah, untuk di tombol create kita menggunakan linear layout. Nah, di sini kita menggunakan text view untuk judul, dan di sini kita memanggil Google Android Material text field text input layout. Nah, jadi seperti sudah disediakan layoutnya begini dengan Google Android Material text field text input edit text. Nah, lalu kita menambahkan button pause. Lalu kita akan menambahkan button pause dengan button yang akan bisa diklik dan teksnya button pause string. Nah, di sini akan kita jelaskan sesuatu dari title. Nah, title ini kita membuat ID-nya dengan nama edt_input_title, dan hint-nya title yang
tulisan atau huruf samar ini, lalu input type text short message. Lalu untuk yang artikel, di sini dengan ID edt underscore input underscore artikel dengan Android hint artikel, dan di sini kita inputkan dengan input type-nya text long message. Nah, jadi di sini judul konten dari artikel tersebut. Nah, di sini text long message dengan maksud kita bisa membuat panjang message-nya, berbeda dengan hal text source message, dan ini tidak bisa panjang. Kita mengketiknya di situ. Lalu yang terakhir, author dengan ID edt input author dengan hint-nya author, lalu input type-nya text person name. Nah, di sini text person name, di sini kita akan menuliskan orang atau nama orang, siapa penulis dari artikel tersebut. Oke, selanjutnya kita ke activity list. Nah, di activity list ini kita menggunakan recycle view widget, recycler view. Nah, di sini akan setelah kita menginputkan judul, artikel, dan autornya, nah itu akan terlist atau akan dibuat listnya di artikel list ini. Oke, selanjutnya kita ke list artikel doc.xml. Nah, di sini kita menggunakan card view, widget card view. Card view ini membentuk yang kotak di warna oranye ini. Nah, itu digunakan, dan kegunaannya ketika di sini kita sudah membuat artikel kita, nah maka artikel ini nantinya bakal bisa menampilkan list dari artikel yang ada. Lalu di sini kita membuat halaman detailnya. Nah, ketika kita klik nanti yang card view ini, maka akan ke tampilan lebih detailnya lagi dari artikel yang sudah kita inputkan sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 poin yang sudah ditentukan. Yang pertama itu jelaskan poin dari database helper. Nah, di sini saya sudah membuat referensinya. Langsung saja. Database helper. Nah, di sini saya membuatnya dengan 4 import ini. Import android.content.context, import android.database.cursor, import android.database.sqlite database, karena di sini kita menggunakan SQLite database. Lalu kita import Android database SQLite open helper. Di sini kita buat public class database helper extend SQLite open helper. Nah, di sini untuk public static final string database name sama dengan SQLite.db. Kita membuat nama database-nya. Lalu public static final string table name article table ini untuk nama tabelnya. Lalu private static final integer database version. Di sini kita buat version 1 untuk versi database-nya. Lalu public static final string
call 1 sama dengan ID, public static final string column 2 title, public static final string column 3 sama dengan artikel, public static final string call 4 author. Nah, di sini untuk table field-nya kita membuat 4 kolom yang terdiri dari kolom 1 ID, kolom 2-nya title, kolom 3-nya artikel, dan kolom keempatnya author. Lalu kita membuat konstruktornya public database helper, konteks, super konteks, database name, null, factory null, database version, SQLite database db this.getWriteTable database. Lalu kita akan membuat table untuk pertama kalinya dengan add override public void onCreate SQLite database db, lalu db exec SQL create table article table ID integer primary key auto increment. Nah, di sini ada title text, article text, dan author text. Lalu kita membuat suatu kondisi di mana database version diubah menjadi yang lebih tinggi dengan add override public void on upgrade SQLite database db integer old version integer new version db exec SQL drop table if exists plus table name on create db. Lalu kita membuat suatu kondisi lagi ketika database version diubah menjadi ke yang lebih rendah. Add override public void on downgrade SQLite database db integer old version integer new version on upgrade db old version new version. Lalu kita akan membuat metode untuk menambahkan data. Public boolean insert data string title, string article, string author, SQLite database db sama dengan this get write table database. Content values sama dengan new content values. Content values dot put call 2 title, content values put call 3 artikel, dan content values put call 4 author. Long result sama dengan db insert table name null column hack null content values if result sama dengan min 1 return false else return true. Untuk selanjutnya kita akan membuat metode untuk mengambil data dari database yang sudah kita buat. Public cursor get all data. Cursor tadi bisa kita import dari Android Database Cursor. Lalu public cursor get all data SQLite database db sama dengan this get write table database return db raw query SQL select form article table selection args null. Lalu kita juga membuat metode untuk mengambil datanya. Namun di sini ada yang berbeda sedikit. Nah, di sini public cursor yang tadi sebelumnya get all data, di sini public cursor get data by ID, integer ID,
SQLite database DB sama dengan this getWriteTable database. Lalu return DB raw query SQL select from article table where ID sama dengan plus ID selection are null. Lalu kita membuat metode untuk merubah data. Nah, di sini menggunakan public boolean update data, string ID, string title, string article, string author. SQLite database DB sama dengan this getWriteTable database, content values, new content values. Content values dot put call1 ID. Maksud dari ini kolom 1 itu ID, content values dot put call2 title, kolom 2 title, content values dot put call 3 title, artikel, kolom 3 berisi artikel, content values dot put call 4 author, di kolom 4 terdapat author. Lalu DB update table name, content values where clause ID sama dengan tanda tanya, koma new string ID, return true. Yang terakhir, di database helper, kita akan menggunakan metode untuk menghapus data. Public integer delete data, string ID, SQLite database DB sama dengan this getWriteTable database, return DB delete, table name, where clause ID sama dengan tanda tanya, koma new string ID. Yang selanjutnya di poin 2 kita akan menjelaskan sistematika recycle view, dan di sini saya sudah membuat dua rujukan atau dua sumber, yang pertama dari Medium dan yang kedua dari developer.android.com. Nah, kita baca terlebih dahulu. Di sini ini di sumber yang pertama, recycle view itu terkadang dalam sebuah aplikasi kita ingin menampilkan sebuah set data yang berjumlah besar, ratusan atau mungkin sampai jutaan. Kita tentu perlu membuat sebuah view yang mampu menghandle itu. Sebelum recycle view ada namanya list view, namun ada beberapa kekurangan yang ada pada list view. Di sini muncullah recycle view dengan kemampuan yang lebih baik dari list view atau lebih cepat dan lebih efisien, terutama dalam menangani data berjumlah besar. Adapun contoh penggunaan recycle view ada pada Gmail. Ini sebagai contohnya. Lalu kita ke sumber yang kedua dari Android Developer. Widget Recycler View adalah versi yang lebih canggih dan fleksibel dari list view. Dalam model Recycler View ini beberapa komponen berbeda bekerja sama untuk menampilkan data Anda. Kontainer keseluruhan untuk antarmuka pengguna Anda adalah objek Recycle View yang ditambahkan ke tata letak Anda. Recycle View terisi otomatis dengan tampilan yang disediakan oleh pengelola tata letak yang Anda tentukan. Anda dapat menggunakan salah satu pengelola tata letak standar seperti Linear Layout Manager atau Grid Layout Manager, atau mengimplementasikannya pengelola tata letak kita sendiri. Tampilan dalam daftar diwakili oleh objek penampung tampilan. Objek ini adalah instance dari kelas yang ditentukan dengan memperluas recycle view, view.viewHolder. Setiap penampung tampilan bertugas menampilkan satu item di sebuah tampilan. Misalnya, jika daftar Anda berisi koleksi musik, setiap penampung tampilan dapat mewakili satu album. Recycle view hanya membuat penampung tampilan sebanyak yang diperlukan dan menampilkan bagian konten dinamis yang muncul di layar. Plus beberapa tambahan saat penggunaan men-scroll daftar recycle view akan mengambil tampilan yang berada di luar layar dan mengikatnya kembali ke data yang sedang di-scroll di layar. Lalu kita ke codingannya. Nah, di sini menggunakan recycle view, kita import Android X.recycleView.widget.recyclerView. Di sini public class list activity extend, app compat activity, private recycle view,
array list article, database helper, MyDB, private array list, article, new article, add override, protected, void on create, bundle saved instance state, super on create, saved instance state, set content view atau r.layout.activity list, set title, list article, array list article sama dengan find view by id, r.id, array list article, MyDB, new database helper, this get data article, array list article, set layout manager, new linear layout manager, this array list article, set adapter, new list adapter article, private void get data article, cursor sama dengan mydb.get all data, while cursor.move to next, article new article.set id, cursor get integer 0, article get set title, cursor.get string, article.set author, cursor.get string, article.set article, cursor get string. Untuk string dari title 1, author kolom indeksnya 2, dan artikel kolom indeksnya 3, article.add article. Lalu dari array list artikel ini digunakan untuk ini dan ini. Lalu kita ke list adapter.java. Di sini juga menggunakan recycle view, widget recycle view. Dan di sini public class list adapter extend, recycle view.adapter, list adapter.viewholder, private array list article sama dengan new array list adapter, array list article this.articles.clear, this.article sama dengan article, notify data, set change, add non-null, add override, public view holder, on create view holder, add non-null, view group, parent, integer, view type, view layout, inflator from parent, get context dot inflate, r.layout, list article, parent, attach to root false, return new view holder view, add override, public void on bin view holder, add non-null, view holder, integer position, holder.bin, article.get position, add override, public integer get item count, return article.size, public class view holder extend, recycler view holder implements view on click listener, public view holder, add non-null view item view, super item view. Nah, di sini kita membuat 3. Yang pertama TV list title, TV list author, TV list article. Untuk TV list title, item view .find view by id, rid, TV list title. Untuk author, item view .find view by id, r.id, TV list author, TV list article sama dengan item view .find by id, r.id, TV list article, item view .set on click listener this, public void bin article, dan terdapat 3. Yang pertama title, author, dan artikel. Lalu untuk public void on click, di sini fungsi dari klik dari button. Di sini kita buat fungsinya artikel sama dengan artikel get adapter position, intent sama dengan new intent, view get context detail activity.class, intent dan put extra name id, article.get id, view get context start activity intent. Oke, dan selanjutnya kita ke poin 3, menjelaskan cara memanggil di button. Kita langsung saja ke referensi di Medium. Nah, ini dia. Gambaran singkatnya seperti ini. Cara berpindah layout activity pada Android Studio.
kita jelaskan dari intent. Intent adalah mekanisme untuk melakukan action pada komponen dalam satu aplikasi yang sama maupun aplikasi lain. Pemanfaatannya sebagai berikut. Untuk berpindah halaman dari satu activity ke activity lain dengan atau tanpa data. Untuk menjalankan background service, misal dibutuhkan sebuah proses service untuk mengambil lokasi pengguna, download file atau sinkronisasi ke server. Untuk menyampaikan sebuah objek dari komponen broadcast, misal jika ingin mengetahui jika device Android sudah selesai booting setelah diaktifkan. Lalu explicit dan implicit intent. Explicit intent untuk mengaktifkan komponen-komponen dalam satu aplikasi yang sama, misalnya berpindah activity atau mengaktifkan service untuk mendownload file secara background. Implicit intent untuk mengaktifkan komponen dari aplikasi lain, misal mengaktifkan dial phone pada aplikasi telepon, mengaktifkan driving direction pada Google Maps, atau mengirimkan pesan via Gmail, SMS, atau aplikasi lainnya. Nah, ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Activity A, buat start activity, lalu intent ke Android system, lalu Android system mengintent, lalu ke onCreate, lalu kita ke activity B-nya. Untuk di dalam codingan, untuk fungsi button, di sini bagaimana cara ia berpindahnya. Di sini ada fungsi button onClick. Di sini fungsi dari buttonnya bisa dilihat artikel sama dengan artikel.get adapter position, intent sama dengan new intent, view get context, detail activity.class, intent.put extra, name id, article.get id, view get context, start activity intent. Lalu kita cari lagi ini onCreate. Sama seperti yang dibilang tadi, dari Android system dia menuju intent lalu ke onCreate. Di sini onCreate. Jadi setelah kita dari activity A, akan memulai dari start activity intent ke Android system, lalu Android system ke onCreate. Protected, void onCreate, super onCreate, set instance state, set content view, r.layout activity main, set title, home article. Lalu kita cari lagi. Di sini juga onCreate di detail activity. Untuk fungsi ke detail activity-nya. Di sini private text view-nya TV detail, title, TV detail author, TV detail article, add override, protected, void onCreate, super onCreate, set contents view, set title, detail article, MyDB sama dengan new database helper, context this, TV detail title sama dengan find view by ID, r.id TV detail title, TV detail author sama dengan find view by ID, r.id TV detail author. Lalu TV detail article sama dengan find view by ID, r.id TV detail article. Integer ID sama dengan get intent.get in extra, name ID default value 0, cursor MyDB, get data by ID, cursor.move to next, TV detail title, set text, TV detail author, set text, TV detail article, set text. Di sini ada kolom index yang tadi sudah kita jelaskan sebelumnya. Kolom index dari title itu 1 dan author kolom indeksnya 2, detail artikel kolom indeksnya 3. Selanjutnya, saya jelaskan sedikit di artikel.java-nya. Di sini public class artikel, private integer ID, private string title, article author, public integer get ID, return ID, public void set ID, integer ID, this.id sama dengan ID, public string get title, return title,
Public void set title, string title, this dot title sama dengan title. Public string get article, return article. Public void set article, string article, this dot article sama dengan article. Public string get author, return author. Public void set author, string author, this dot author sama dengan author. Oke, untuk codingan dari aplikasinya mungkin sudah cukup penjelasan dari saya. Lalu kita coba running aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan halaman utama home artikel. Lalu di sini kita coba untuk membuat artikel. Di sini kita buat artikel 2. Di sini konten artikel 2. Autornya Budi. Oke. Lalu kita post, maka akan keluar tus seperti itu. Bahwasannya artikel yang sudah kita buat berhasil. Lalu kita buat lagi artikel 3. Konten artikel 3. Autornya Asia. Lalu kita post, maka artikel berhasil ditambahkan. Kita buat satu lagi, artikel 4. Konten artikel 4. Di sini autornya Al. Lalu kita post, baru kita coba back, lalu kita coba ke artikel listnya. Nah, di sini yang sudah kita buat artikel ada 3 artikel tadi ya, karena yang ini sudah saya buat sebelumnya. Nah, lalu di sini sudah terdapat 4 dari artikel listnya, daftar dari artikel yang sudah kita inputkan. Lalu sekarang kita coba untuk detail artikelnya. Kita coba artikel 1. Nah, ini adalah halaman lebih detail dari artikel tersebut. Nah, di sini menggunakan card view dalam pengerjaannya. Lalu kita coba Budi Doremi. Oke, lalu kita coba di artikel ketiga Asia, lalu yang artikel keempat Al. Sekian video tutorial dari saya dalam membuat home artikel. Kurang lebih saya mohon maaf. Oh ya, perkenalkan, nama saya Aldo Prakasa Afdia dari kelas SI 4106, NIM 1202174161. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.